Halo teman-teman, kali ini aku balik lagi. Nah, sekarang aku bakal jelasin materi Q. Dan nanti juga aku bakal jelasin apa aja sih fungsi yang ada di kerangka program Q. Nah, sebelum masuk ke sana, aku bakal jelasin dulu apa sih itu Q. Nah, Q itu biasa juga disebut dengan antrian, di mana data masuk di satu sisi dan keluar di sisi yang lainnya. Jadi, kalian pasti pernah ngantri kan? Kalau kalian ngantri kan pasti yang datang dulu bakal diproses dulu dan bakal keluar dulu. Begitupun kalau antrinya paling akhir, kalian bakal diproses akhir dan juga bakal keluar paling akhir. Ya, kira-kira kayak gitu secara garis besarnya. Nah, Q ini bersifat FIFO, first in first out, kayak tadi, yaitu data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu dan data yang terakhir masuk akan keluar paling terakhir juga. Ini ada sedikit ilustrasi lah ya. Aku bakal kasih gambaran sedikit biar kalian lebih paham maksudnya. Anggap aja ini loket supermarket. 3 orang ini sehabis belanja dan mau transaksi. Orang yang pertama kali datang paling pertama diproses. Setelah itu, setelah selesai prosesnya, orang ke satu keluar. Maju orang kedua diproses. Ketika proses selesai, lalu orang kedua keluar. Begitupun seterusnya. Sampai proses atau antrian ini habis. Nah, sekarang aku bakal jelasin fungsi-fungsi yang ada di kerangka program Q. Nah, aku juga udah buat program sederhana Q. Terus abis ini aku bakal jelasin fungsi yang ada di kerangkanya. Nah, yang pertama ini fungsi import. Fungsi import ini merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode atau perintah. Metode itu juga perintah ya teman-teman, dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah tersebut dapat aktif kemudian dapat digunakan atau dapat berfungsi. Nah, yang kedua ini fungsi initialis. Fungsi initialis ini digunakan untuk membuat Q baru atau kosong. Nah, kenapa aku pakai fungsi import? Karena nanti di programku aku bakal buat datanya itu dimasukkan setelah kita ngerun program tersebut. Nah, habis itu fungsi empty. Fungsi empty ini digunakan untuk mengetahui apakah Q masih kosong atau tidak. Biasanya itu dilakukan dengan memeriksa tile sama dengan main 1. Jika iya, maka itu empty atau kosong. Selanjutnya fungsi isFull. Fungsi isFull itu digunakan untuk mengetahui apakah Q sudah penuh apa belum. Biasanya itu dilakukan dengan memeriksa nilai akhir tile apakah sudah sama dengan maksimal Q. Ini. Nah, selanjutnya itu fungsi add atau inQ. Biasanya itu digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam Q. Penambahan elemen biasanya itu selalu ditambahkan di elemen yang paling belakang. Juga biasanya penambahan ini selalu menggerakkan variabel tile dengan increment counter tile terlebih dahulu. Ini. Selanjutnya fungsi remove atau deq. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan dari antrian. Ini. Nah, setelah itu fungsi print. Fungsi print ini untuk menampilkan semua elemen-elemen Q. Nah, kali ini aku bakal ngasih lihat program yang tadi apabila dijalankan. Nah, ini program yang tadi ya teman-teman.
kita bakal run gimana tampilannya. Sebelumnya kita build dulu apakah ada kesalahan. Nah, habis itu kita run. Jadi di sini aku buat contoh program antrian pembayaran SPP di SMK Negeri 4 Kendal, SMK aku dulu. Nah, di sini ada tulisan Anda menempati antrian ke-1. Masukkan nama Anda. Jadi ini aku masukkan nama orang yang antri ya, misal. Nah, selanjutnya itu nama orang antrian yang kedua. Setelah itu menuliskan nama antrian orang yang ketiga. Selanjutnya orang yang keempat. Selanjutnya orang yang kelima. Nah, di sini tuh modelnya antriannya itu masukkan nama dulu. Habis itu ada tulisan. Ini maksimal antriannya itu ada 5. Nah, ini kan 5 udah terisi semua. Terisi semua nih 5. Ada Marifa, Marifatul, Siti, Iva, dan Latifah. Nah, ada pemberitahuan antrian penuh. Silahkan cari loket lainnya. Setelah itu untuk melanjutkan, tekan 1 untuk melanjutkan. Kita tekan 1, lalu kita enter. Ini proses keluarannya. Jadi antrian ke-1 dengan nama Marifa. Jadi ini adalah tulisan prosesnya. Jadi kita sedang diproses, misal sedang melakukan transaksi dengan pihak loketnya. Setelah itu, apabila sudah selesai kita enter, lalu masuk ke antrian yang kedua. Setelah selesai proses, kita enter lagi. Orang kedua selesai, berarti seharusnya keluar. Tapi ini aku cuma nampilin ininya, keluarnya aja. Habis itu orang ketiga selesai, kita lanjut orang keempat. Dan antrian kelima dengan nama Latifah selesai diproses. Nah, berarti kan ini udah selesai. Nah, antriannya kan kosong untuk melanjut. Jadi kita coba lanjutkan programnya. Tekan 1. Berarti program selesai. Berarti antrian ini habis gitu. Kira-kira hasilnya itu seperti itu. Jadi di materi Q ini berarti antrian yang pertama masuk bakal diproses pertama dan keluar yang pertama pula. Dan antrian yang terakhir masuk bakal diproses terakhir dan bakal keluar terakhir pula. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya hari ini. Kalau semisal ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan.